Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu addal amanah wa ballaghar risalata wa nasahal ummah wa jahada fillahi ta'ala haqqa jihadihi hatta atahul yakin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa habibika al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal imani rahimakumullahu jami'an. Jamaah kajian Masjid Al-Burhan yang dirahmati Allah Rabbil Izzah, alhamdulillah, kalimat syukur hamdalah tadi senantiasa menghiasi bibir kita, membasahi lidah kita setiap kali di antara kita merasakan mendapatkan begitu banyak karunia ilahi yang tercurah terlimpah kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan, sehingga di pagi menjelang siang berbahagia ini dengan izin Allah dan takdirnya pula kita bisa kembali melangkahkan kaki kita ke majelis ini, ke masjid ini, ke rumah di antara sekian banyak rumah Allah di muka bumi ini. Bersama-sama kita mengikhlaskan niat, membulatkan tekad, melanjutkan perjuangan kita dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu, mempelajari ayat-ayat Allah dan sabda Rasulullah SAW, dan berusaha memahami dua wahyu tadi dengan pemahaman yang benar sebagaimana yang dipahami oleh mereka para ulama ahlus sunnati wal jamaah yang diawali oleh generasi utama di muka bumi ini, mereka para sahabat Nabi, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang meniti jejak mereka hingga akhir zaman. Besar harapan kita semoga Allah Rabbil Izzah berkenan mencatat langkah kita ke majelis ini, ke masjid ini sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya. Semoga pula Allah Azza wa Jalla meridai langkah kita, memberkati usia kita, mengampuni dosa kita, memberikan manfaat akan ilmu yang kita pelajari bersama, dan semoga dengan kita belajar Allah pun berkenan menjadikannya sebagai wasilah sekaligus sarana dimudahkannya langkah kita ke surganya kala, amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sailin. Ikhwatal imani rahimakumullahu jami'an. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Bahjatun Nadhirin Syarhu Riyadhis Shalihin. Kita masuki masih pada subbab tentang anjuran untuk membaca beberapa surat dan ayat-ayat yang khusus. Kita masuki hadis yang bernomor 1018. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabira inna asyaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul baqarati, rawahu Muslimun. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari jalur Abu Hurairah yang semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Jangan kalian alih fungsikan rumah tempat tinggal kalian menjadi kuburan atau seperti kuburan. Inna syaitana, karena sesungguhnya yang namanya syaitan, yanfiru, akan berlari, menjauh dan meninggalkan al-minal baiti, satu rumah, alladzi tuqra'u fihi suratul baqarati. Syaitan akan berlari menjauh meninggalkan rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah.
Hadis riwayat Imam Muslim. Ada 3 gambaran di sini. Gambaran yang kita akan ajukan pertama, hakikat keberadaan syaitan. Syaitan itu tidak akan pernah diam untuk menyesatkan manusia. Syaitan tidak akan pernah diam untuk mengganggu manusia. Syaitan tidak akan pernah diam untuk merusak manusia dengan segala cara. Karena syaitan memiliki khutuwat, memiliki banyak langkah dan cara untuk menyesatkan manusia, untuk memalingkan manusia dan menakut-nakuti manusia. Sehingga yang harus dilakukan oleh seorang hamba dan pribadi muslim khususnya, bagaimana membangun sebuah himayah, proteksi, agar tidak menjadi bagian dari sasaran empuk syaitan. Bahkan Islam tidak hanya mengajari kita untuk memproteksi, melindungi diri kita saja, tapi keluarga kita, sanak kerabat kita, bahkan rumah kita. Rumah yang menjadi tempat tinggal kita, tempat bernaung kita, tempat berlindung kita dari terik panas matahari, hujan, angin dan badai, bahkan gangguan hewan-hewan liar atau berbisa, atau bahkan gangguan manusia yang iseng. Maka Islam sudah meletakkan banyak aturan yang harus kita ikuti. Tidak ada aturan dalam Islam yang pada akhirnya menyengsarakan manusia, tidak ada. Tidak ada aturan Allah, hukum-hukum Allah yang jika diterapkan itu membuat manusia rugi, tidak. Bahkan sebaliknya, kalau manusia, muslimin pada khususnya, tidak melakukan yang Islam perintahkan, yang Allah perintahkan dan Nabi contohkan, justru berujung, berakhir dengan kesengsaraan, kebinasaan, kecelakaan, kerugian fid dunya wal akhirah. Dan kita tidak boleh takut kepada syaitan. Tidak boleh takut kepada syaitan. Harus punya prinsip berani. Dan syaitan tidak akan pernah bisa kita lihat wujud aslinya. Kalau penampakannya, kadang dia ada penampakan, tapi manusia tidak boleh takut. Benteng terkuat yang dimiliki oleh seorang muslim khususnya adalah zikir kepada Allah, berzikir kepada Allah. Maka di antara fungsi zikir kepada Allah, tatkala kita pagi membaca ayat kursi, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan zikir-zikir pagi yang lainnya kita baca, maka itu menjadi satu sarana yang akan melindungi kita, menyelamatkan kita dari gangguan syaitan. Kita review kembali, mengulang kembali ketika Allah menegaskan kepada kita di ayat 36 Az-Zukhruf. Allah mengatakan kepada kita, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Allah menegaskan kepada kita, wa may ya'shu, dan barang siapa yang berpaling, tidak mengindahkan an dzikrir rahman, dari peringatan Allah, dari mengingat Allah, dan tidak tunduk dan patuh kepada Allah, tidak mau berzikir sama sekali, Allah tidak hanya mengancam di sini, sudah memberi kita peringatan keras. Nuqayyid lahu syaitanan, kami siapkan buat dia syaitan. Fahuwa lahu qarin, yang terus mendampingi dia kapan dan dimanapun dia berada. Ulama sepakat untuk mengatakan anna dzikrallahi yatrudus syaitan. Dari ayat 36 Az-Zukhruf tadi itu memberikan faedah kepada kita bahwasanya menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, membaca ayat-ayat Allah menjadi sarana kuat untuk menyelamatkan kita, dijauhkan, diselamatkan, dilindungi dari gangguan syaitan. Poin yang kedua dari hadis ini, yang ulama ingin mengajak kita memahami redaksi hadis ini, bahwasanya maksimalkan fungsi rumah kita.
Maksimalkan fungsi rumah kita. Rumah selain untuk tempat tinggal, istirahat, berkumpul anggota keluarga, bercengkrama, hidupkan rumah kita dengan bacaan Quran. Hidupkan rumah kita dengan zikrullah. Ramaikan rumah kita dengan sholat sunnah. Ramaikan rumah kita dengan at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr, untuk selalu berwasiat, saling menasehati antara anggota rumah itu dengan nasihat yang baik dalam hal kebenaran dan kesabaran. Yang ketiga, ketika Nabi mengatakan la taj'alu buyutakum maqabira, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kita tahu yang namanya kuburan itu sepi, lengang, tidak ada aktivitas di atasnya. Itulah kuburan. Nabi tidak suka kalau umat pengikutnya itu menjadikan rumahnya, kapasitas rumahnya, fungsi rumahnya seperti kuburan, sepi, lengang, tidak ada kegiatan. Apalagi yang bersifat ibadah, apalagi kegiatan yang bisa datangkan ridhonya Allah, rahmatnya Allah, ampunannya Allah, dan pahala Allah. Rugi kita pada akhirnya. Sehingga beliau menyampaikan pesan singkat kepada kita, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Atau kalaupun ini enggak diartikan seperti, kalau bahasa kasar kita, jangan jadikan rumah kalian kuburan. Berbahaya. Kenapa kata Rasulullah? Fa inna syaitan, karena yang namanya syaitan akan berlari meninggalkan rumah kalian kalau sering dibacakan surat Al-Baqarah. Rumah kita bisa dihuni oleh penghuni asing. Orang sering mengatakan tamu gelap, tamu tak diundang. Dan tamu tak diundang ini tidak akan pernah mau membaur dengan kita penghuninya kalau penghuninya mengamalkan yang diajarkan Nabi-Nya Muhammad SAW, di antaranya membaca surat Al-Baqarah. Ini yang Nabi sampaikan kepada kita, fa inna syaitan yanfiru, karena yang namanya syaitan sudah pasti akan berlari menjauh meninggalkan ketakutan sebuah rumah yang diramaikan dengan bacaan surat Al-Baqarah. Itu yang Nabi sampaikan kepada kita. Syaitan terhalang, tidak mampu. Ini membuktikan sampai rumah kita pun menjadi sasaran empuk, menjadi hunian baru bagi para syaitan untuk menempatinya, untuk memasukinya. Maka berhati-hatilah, berhati-hatilah. Dari hadis ini, Syekh Abu Usama Salim bin Id Al-Hilali menyampaikan kepada kita 5 kandungan bab, 5 faedah. Yang pertama, an-nahyu an tashabbuhil ahya'i bil amwati, wa dzalika bi'adami intifa'ihim biha wa bima fiha min ahkamin wal mawa'id, atau min al ahkami wal mawa'id. Poin pertama yang kita ambil, kita petik faedah dari hadis ini, kata Syekh Salim Hilali Abu Usama, beliau mengatakan an-nahyu an tashabbil ahya bil amwat. Larangan dari baginda Nabi kita Muhammad SAW agar kita orang-orang yang masih hidup ini jangan menyerupakan diri seperti yang sudah mati. Orang yang masih hidup itu harus ada aktivitas, ada pergerakan, ada mobilitas. Itu orang hidup. Kalau orang mati itu nggak bisa apa-apa. Dia sudah tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa beraktivitas, dan kita pun nggak bisa bicara sama dia. Sehingga Islam melarang kita, jangan serupakan dirimu, jangan posisikan dirimu seperti orang mati yang tidak ada kegiatan sama sekali. Kalau toh kita mengaku orang hidup bernyawa, maka maksimalkan fungsi kehidupan kita pada hal-hal yang bermanfaat, pada hal-hal yang memberikan manfaat, pada hal-hal yang pada akhirnya mengantarkan kita mendapatkan ketenangan, kenyamanan,
dan lain sebagainya. Lihat, dari sini kata para ulama, di antara larangan Islam melarang kita untuk tidak menempatkan diri, memposisikan diri seperti mayat yang sudah mati, yang mana kita tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quranul Karim, mengambil faedah dari kandungan hukum yang ada di dalamnya dan nasihat yang terkandung dari Al-Quranul Karim. Minimalnya Nabi sudah merintahkan kepada kita untuk semaksimal mungkin meramaikan kita punya rumah membaca Al-Baqarah yang berjumlah 286 ayat. Itu panjang Ustaz. Memang kalau kita ngajinya pelan-pelan, tertatih-tatih, insya Allah butuh 2 jam. Kalau bacaan kita lancar seperti baca Al-Fatihah, insya Allah maksimal 1 jam. Kalau lancar benar dan sudah mahir ngebut, insya Allah maksimal 45 menit. Kurang dari itu banyak ulama yang melarangnya. Al-Baqarah, bagaimana caranya? Silakan Anda bagi waktunya, 1/4 jam, 1/4 jam, 1/4 jam, 1/4 jam. Intinya rumah kita ini tidak vakum, tidak kosong dari bacaan Al-Quran. Di antara para ulama yang sekarang masih hidup mengatakan kepada kita, man qara'a kitaballahi au kalamallahi anisa, wa man anisa amina. Kata mereka, barang siapa yang selalu membaca Al-Quran, membaca kalamullah, anisa, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Dan barang siapa yang mendapatkan ketenangan, maka dia akan mendapatkan rasa aman. Itu pesan ulama. Kenapa? Karena yang dia baca adalah kalamullah, dan dia sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka mengatakan man qara'a kalamallahi anis, barang siapa yang membaca kalamullah, kitabullah, maka dia akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan al-uns, tenang dia. Berikutnya, orang yang mendapatkan ketenangan, maka secara otomatis dia akan mendapatkan rasa aman. Kenapa? Yang dia baca kalam Allah. Itulah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, asyaitanu yafirru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul baqarati wa la yaqrabuhu fi dhalikal yawm. Syaitan pada hakikatnya akan berlari menjauh, meninggalkan sebuah rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Diingat-ingat ya, surat Al-Baqarah, bukan ayat dari Al-Baqarah, tapi surat Al-Baqarah secara totalitas. Wala yaqrabuhu fi dzalikal yaum. Maka pada hari saat rumah kita dibacakan Al-Baqarah ayat 1 sampai 286, hari itu pula syaitan tidak akan pernah mau mendekati rumah kita. Tidak akan mendekati rumah kita. Dan jelas kita akan bisa merasakan bagaimana rumah yang terbiasa diramaikan dengan sholat sunnah, dengan zikir kepada Allah, bacaan Al-Quran, beda kondisinya dengan rumah yang sama sekali kosong dari zikrullah, kosong dari sholat sunnah, kosong dari nasihat, kosong dari Al-Quran. Beda, jelas beda. Karena yang berhak memberikan kepada kita ketenangan, kenyamanan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedakan antara kebahagiaan jiwa dengan ketenangan hati. Karena kebahagiaan itu sifatnya sementara, tapi ketenangan dan tumakninah itu
berlaku abadi. Banyak orang mengatakan, saya nggak berharap kebahagiaan jiwa saya. Yang saya inginkan tumakninatul qalb, tumakninanya hati saya, ketenangan jiwa saya. Karena yang namanya kebahagiaan itu cuma sementara, selintas. Anda bahagia kapan? Pas makan enak. Bahagia kapan? Dapat hadiah. Bahagia kapan? Dapat berita menyenangkan. Tapi ketenangan hati itu berlaku abadi, tenang terus kita. Kalau kebahagiaan itu sementara, fa inna sa'adata muaqqatah. Karena hakikat kebahagiaan itu sementara saja, tapi ketenangan, kenyamanan, tentram itu berlaku terus, berkelanjutan dan abadi. Sama kalau kita terus berinteraksi dengan kalam Allah, maka Anda lebih tenang dan Anda akan terus mendapatkan keajaiban-keajaiban. Minimalnya kata para ulama, kalau sudah Allah berkenan untuk menghadiahkan kepada Anda, menganugerahkan kepada Anda ketenangan dan kenyamanan hidup, maka tidak ada seorang pun yang berhak untuk menodai dan merusak ketenangan dan kenyamanan Anda. Kalau Anda terus bangkit, bergerak, aktivitasnya baik, ibadah, maka Anda mendapatkan kehidupan yang baik. Mana buktinya? Mari kita ulang kembali firman Allah di surat An-Nahl ayat 97. Ketika Allah mengatakan, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Lihat ketika Allah menegaskan kepada kita, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha. Barang siapa yang beramal soleh, lihat kata Allah, man 'amila shalihan, barang siapa yang beramal soleh min dzakarin aw unsa, baik dari kalangan pria ataupun wanita, wa huwa mu'minun, dan dia seorang pribadi mukmin yang sejati. Man 'amila shalihan, kata Allah, barang siapa beramal soleh, berbuat amal kebajikan, amal kebaikan setiap harinya, min dzakarin aw unsa, baik dari kalangan pria maupun wanita, wa huwa mu'min, dan kondisi dia saat beramal soleh itu berstatus seorang mukmin sejati. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kepada dia kehidupan yang terbaik. Thayyibah, kehidupan yang terbaik. Allah yang sudah menjaminnya, Allah yang sudah menjanjikannya, Allah yang akan memberikannya. Maka tidak ada seorang pun, kata para ulama, yang berhak untuk merusak kehidupan kita. Enggak sampai di sini kata Allah, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Selain Allah memberikan kehidupan yang terbaik, apa kata Allah? Wala najziyannahum ajrahum, kami akan balasnya kepada mereka, pasti kami siapkan ganjaran balasan untuk mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan ganjaran, dengan pahala yang lebih baik dari yang mereka kerjakan. Lihat, Allah itu maha adil. Sedikit yang kita lakukan, balasan yang disiapkan lebih baik dari yang sedikit kita berikan. Harusnya kita itu bercermin, malu sama Allah. Kita terlalu banyak menuntut kepada Allah, tapi kita nggak ada unsur yang namanya take and give. Tidak ada balance, keseimbangan dari yang kita tuntut dari Allah. Padahal Allah sudah mengatakan di sini, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Poin kedua kata Allah, dan pasti akan kami balasi mereka dengan ganjaran balasan yang lebih baik, lebih besar, lebih banyak, lebih utama dari amal yang telah mereka lakukan. Allah hanya mengatakan, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa, barang siapa yang beramal soleh dari kalangan pria dan wanita, wa huwa mu'min, dan dia seorang mukmin sejati, Allah berikan dua hal. Pasti ini
Sehingga banyak ulama mengatakan barang siapa yang Allah berikan kehidupan yang terbaik, kehidupan yang membahagiakan, yang menyenangkan, menenangkan, menenteramkan, maka tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang sanggup merusak ketenangan dan kenyamanan hidup kita. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Karena Allah kalau berkehendak, maka tak satu pun di antara hamba-hambanya yang mampu untuk menolaknya. Itu yang kita harus percayakan diri kita. Posisikan diri kita di posisi ini. Yakini kebahagiaan hidup Anda, kenyamanan hidup Anda, ketenangan hidup Anda bukan dari titel, status, predikat pendidikan Anda, bukan dari penghasilan, income per kapita Anda, salary, gaji, bukan dari Anda memiliki rumah yang mewah, ya, mobil yang betul-betul wah dan megah, bukan. Tapi ketika Anda diberikan peluang dan kesempatan mengerjakan amal soleh, maka saat itu Anda dipilih dan terpilih mendapatkan kehidupan yang baik dan balasan yang lebih baik dari amal yang selama ini Anda kerjakan. Padahal logika kita, seorang buruh, seorang karyawan akan mendapat upah sesuai dengan tugasnya, dengan MOU yang disepakati, SPK-nya. Tapi Allah nggak berlaku namanya SPK yang ada batasan nominal, tidak. Allah itu mengatakan satu baik Anda kerjakan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai berlipat-lipat tak terhitung. Tidak ada perusahaan yang paling bonafit di muka bumi ini yang sanggup memberikan kepada Anda bonus berlipat-lipat unlimited, nggak ada. Tekor pasti mereka akan bilang. Tapi Allah sudah janjikan kepada Anda. Kemudian yang ketiga, bayanun li ahammiyati afdaliyati suratil Baqarah. Hadis tadi dengan jelas menggambarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita tentang keutamaan yang dimiliki oleh surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Ya memang kalau di antara kita mampu menghafal Al-Baqarah, ya dihafal. Kalau mampu, ya. Yang pernah hafal diulang lagi supaya nggak hilang. Memang berat. Survei membuktikan orang yang belum pernah hafal Al-Baqarah sama sekali standarnya paling cepat 2 minggu. Yang sudah mulai mahir seminggu. Yang superior ya 2 hari. Tapi itu langka kan gitu. Biasanya kita punya konsep begini, menghafal itu cepat tapi hilang lebih cepat. Menghafal cepat tapi hilang lebih cepat. Kenapa nggak kita ikat masalahnya? Nabi bilang sama kita, hafalan Quran itu lebih cepat lepas ketimbang onta liar. Kalau ada onta liar, maka lepasnya hafalan kita lebih cepat dari onta liar yang kita ikat. Sehingga onta liar biar enggak hilang kita ikat. Sama dengan hafalan kita diulang-ulang, dipakai, ya. Juz amma kita baca kalau pas tahajud 10 rakaat, 11 rakaat. Sisanya ketika sholat sunnah rawatib, sholat fardu. Terus insya Allah selesai sehari juz amma itu. Kalau di murojaah untuk sholat rawatib 12 rakaat fardu, ya. Minimalnya kita baca 10 rakaat misalnya. Dan seterusnya. Sholat duhanya, tahajudnya selesai sehari 1 juz itu kalau kita mau jujur. Dan di sini Nabi mengatakan ada hal yang sangat spesial tentang keistimewaan afdoliyah surat Al-Baqarah. Yang keempat, ketika Nabi mengatakan jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Itu artinya la tajuzus sholatu fil maqabir. Tidak boleh kita sholat di atas kuburan. Di hadis yang lain beliau bersabda, la tusallu ilal kubur, jangan kalian sholat di atas kuburan, menghadap kuburan. Muncul pertanyaan, loh kok dibolehkan Ustaz sholat jenazah di atas kuburan? Kenapa dibolehkan? Pertama, Nabi melakukannya. Yang kedua, sholat jenazah itu tidak ada rukuk dan sujud.
Hati-hati, jangan sempat viral ada orang sholat jenazah pakai rukuk, pakai sujud. Itu namanya nggak pernah belajar sholat jenazah. Jenazah atau kita menunaikan sholat jenazah di atas kuburan bukan berkonotasi kita menginjak kuburannya, tidak. Jangan salah paham. Makna sholat jenazah di atas kuburan di samping kuburannya, karena haram kita menginjak kuburan, tidak boleh. Ini yang mungkin maaf barangkali sering digaungkan ya oleh para mubalik, para kiai, para ajengan, para dai, atau kalau bisa di level-level pendapat RT itu sampaikan faedah ini. Ternyata ada hadis begini ya, jadi orang tahu. Mohon maaf tidak sedikit ya kaum muslimin kalau mengantar jenazah ke kuburan nginjek kuburan, bahkan nongkrong, kadang ngobrol, main HP di kuburan. Ya kayak di kota besar itu dekat kuburan, buat main kartu, buat main dadu, buat main karambol, buat mabuk, buat zina. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dari hadis tadi dikatakan tidak boleh kita sholat di atas kuburan, fardu dan sholat sunnah lainnya, kecuali sholat jenazah diperbolehkan sholat di samping kuburannya, bukan di atas kuburan, tapi di samping kuburan si mayit ini. Ya, kenapa demikian? Nabi melakukannya kepada syuhada Uhud. Dan juga kenapa dibolehkan? Karena sholat jenazah tidak ada rukuk dan sujudnya. Kemudian yang kelima, la yajuzu ad-dafnu fil buyuti mutlaqan li'annahu naha an tuttakhad maqabir. Wa amma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dufina bi fi baiti Aisyah fadzalika min khususiyati asy-syar'iyyah. Di antara intisari yang dipetik oleh para ulama, mereka mengatakan tidak boleh menguburkan mayit di dalam rumah, karena itu dilarang, yang pada akhir berpotensi kuburan tadi itu menjadi sarana ke arah hal-hal yang dilarang oleh syariat. Adapun Nabi kita Muhammad SAW yang dikuburkan di rumah Aisyah, kata para ulama mengatakan itu menjadi hal yang khusus spesial milik Nabi kita Muhammad SAW. Karena kita sering protes, itu buktinya Nabi. Anda kan bukan Nabi. Ada beberapa hukum yang berlaku khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW yang tidak berlaku pada umatnya. Kadang kita suka spontan protes, loh itu Nabi. Anda nggak bisa selalu menyandingkan apa yang Anda inginkan kayak Nabi, berbeda. Jauh kita dengan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga ulama mereka mengatakan, adapun posisi kuburan Nabi yang ada dalam rumah Aisyah, mereka mengatakan min khususiyati syar'iyyah, jadi hal yang khusus diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang berikutnya, hadis yang bernomor 1019. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abal Mundhiri, atadri ayya ayatin min kitabillahi ma'aka a'dham? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Dikatakan di sini, ya Abal Mundhir, atadri ayya ayatin min kitabillahi ma'aka a'dham? Qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Fadaraba fi sadri wa qala liyahnikal ilmu Abal Mundhir. Rawah Muslim. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari jalur Ubay bin Ka'ab yang semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, wahai Abu Mundhir, ayat manakah, wahai Abu Mundhir, ayat manakah dari Al-Quran yang paling agung yang pernah kau dapati? Qultu, kata Abu Mundhir,
ayat yang berbunyi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu nama ayat apa namanya? Ayat kursi. Ketika Ubay bin Ka'ab Abul Mundhir menyampaikan jawaban semacam itu dan Nabi melihat jawaban yang benar dan tepat, dia meletakkan tangannya di dadaku. Fadaraba fi sadri, lalu dia menepuk dadaku begini sambil mengatakan liyahlikal ilmu Abul Mundhir. Mudah-mudahan ilmu yang kau miliki memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan, dan mudah-mudahan Allah Rabbul Izzah mengokohkan ilmu yang kau pelajari. Itu merupakan tahniah, ya, ucapan selamat dari seorang guru kepada muridnya dengan mengatakan liyahnikal ilmu Abul Mundhir. Mudah-mudahan ilmu yang kau miliki ini memberikan keberkahan, engkau dimudahkan dalam segala urusan, dan Allah kokohkan ilmumu dan memberikan manfaat akan ilmu yang kau pelajari. Dari hadis ini Syekh memberikan sekian banyak faedah dan kandungan bab, minimal 8. Dikatakan di sini pertama, istihbabul kuna lirrijali wa an yunada ar-rajulu bi kunyatihi. Nabi memanggil Ubay bin Ka'ab dengan panggilan apa? Abu Mundhir. Abu Mundhir. Ini sinyal buat kita, kata para ulama, adanya dianjurkan oleh syariat Islam, disunnahkan dalam Islam agar diantara kita boleh menggunakan kunyah. Kunyah, ya. Memang kalau ditulis Indonesia, kalau di sekali baca kunyah jadinya. Harusnya ditulis kunyah, ya. Kunyah itu panggilan seseorang menggunakan nama anaknya yang paling dia cintai atau yang paling besar. Kalau belum punya anak, boleh. Kunyah itu tidak harus Anda sudah menikah dan sudah punya anak. Aisyah itu apa kunyahnya? Ada yang masih lupa? Hah? Ummu Abdillah. Bener, yakin? Iya. Aisyah itu punya anak nggak dia? Tidak punya. Jadi kunyah itu memang adalah panggilan yang digunakan oleh seseorang untuk nama yang dia sukai dari anak-anaknya, yang disukai. Biasa anak yang pertama, dan tidak harus kepada orang yang memiliki anak, karena banyak di kalangan sahabat Nabi yang belum punya anak sudah memakai kunyah, ya. Nah, itu disunnahkan dan tidak wajib. Tapi ingat, itu kunyah ya, bukan nama. Sering saya mengingatkan sebagian saudara kita seiman, pas kita bertemu, antum siapa namanya? Abu Ahmad misalnya. Namanya siapa? Abu Ahmad. Kecuali memang sejak lahir namanya Abu, nggak apa-apa. Tapi kalau dia menggunakan kunyah dan punya nama asli, maka banyak masyayikh atau ulama Saudi menegur keras ketemu orang, "Masmuka ya akhi, siapa nama antum?" Abu Sulaiman misalnya. U'idu su'ali, saya ulang pertanyaan saya, "Masmuka, siapa namamu?" Dia bilang Abu Sulaiman. U'idu su'ali fil marrah tsalisah, saya ulang pertanyaan saya ketiga kalinya, "Masmuka Abu Sulaiman." Apa kata para ulama? "Ana as'alu ismaka la kunyataka." Sing tak tekok iki yang saya tanyakan itu namamu, bukan kunyahmu. Nganu Ustaz, masalah namanya Jawani. Tidak apa-apa nama Jawani, nggak apa-apa. Karena orang tua kita yang pakai nama Jawa itu tidak mungkin menamai Anda dengan nama yang merusak, tidak, mengandung makna dan doa.
Jadi yang ditanyakan siapa nama antum, siapa nama anda, sebut nama anda. Dan mereka juga begitu, para ulama salaf, sahabat Nabi, sebut nama aslinya, ya. Kayak anaknya Umar, siapa namanya? Abdullah. Siapa kunyahnya? Abu Abdurrahman. Abdullah bin Mas'ud, kunyahnya juga Abu Abdurrahman. Dan lain-lainnya. Jadi di antara kita ada beberapa celah yang perlu diingatkan, ya. Jangan ketika tanya jenengan namanya siapa? Abu Ahmad misalnya. Namanya Abu Ahmad. Namanya kok ngeyel toh Abu Ahmad? Tidak. Anda punya nama pasti. Kecuali sejak kecil Anda dikasih nama oleh orang tua Anda Abu Fulan misalnya. Udah berlaku baku. Tapi kalau Anda punya nama asli, ya, terus Anda pakai kunyah, harus sebutkan. Yang kedua, bayanu manqabatin li Abi Al-Mundhir. Hadis tadi menggambarkan kepada kita tentang keutamaan posisi yang dimiliki oleh Abu Mundhir. Dia memiliki keistimewaan. Yang ketiga, tabjilun li ahli ilmi wa wad'uhum fi makanatihim. Dalam Islam itu mengajari kita agar menghormati orang-orang yang berilmu. Nggak harus ulama loh ya, karena kita kan suka nimbang-nimbang itu ulama. Bukan, orang yang punya ilmu agama itu harus dihormati kata para ulama, dan memposisikan mereka di posisi yang semestinya. Artinya apa? Bedakan antara Anda berkata kepada orang yang awam, nol ilmu agama, dengan orang yang punya ilmu agama. Letakkan mereka di posisi yang semestinya. Tidak boleh kita tidak menghormati orang yang berilmu, bahkan wajib menghormatinya. Bahkan banyak para ulama menegur kita dalam hal ini. Sehingga kata para ulama, tabjilun li ahli ilmi wa wad'uhum fi makanatihim. Biasakan dalam diri kita untuk menghormati, bukan mengkultus ya, menghormati, memuliakan orang-orang yang berilmu dan memposisikan mereka, menempatkan mereka di tempat yang semestinya. Artinya bagaimana? Orang yang berilmu itu bukan berarti nggak pernah salah. Orang yang berilmu bukan berarti benar terus, tidak. Tapi ketika ada satu kesalahan, jangan Anda hapus 1000 kebaikannya. Itu dolim namanya. Lawang kita aja yang masih orang awam gini sering protes. Maksudnya mas, mau salah sepisan sih wingi dibuang kebaikan saya. Dan bahasa orang awam kita, apalagi pada orang yang berilmu. Sekalipun ulama salaf sekalipun mereka sudah mengatakan tidak lepas dari salah. Bahkan Nabi juga mengatakan demikian. Nabi itu ketika pernah lupa sholat yang harusnya 4 rakaat cuma 2 rakaat, diingatkan oleh Dzul Yadain, dia menyampaikan pesan, saya ini manusia biasa seperti kalian, usibu wa ukhti, kadang saya benar kadang saya salah. Tapi bukan berarti Nabi berpotensi berbuat maksiat, tidak loh ya. Nabi maksum, terjaga dari potensi berbuat dosa dan maksiat. Tapi kalau masalah benar dan salah, pasti dia alami usib wa ukhti. Kadang saya berlaku benar, kadang berlaku salah. Pasti itu dia manusia biasa. Karena al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat lupa dan salah. Sehingga beliau mengatakan kepada umat dan sahabat pengikutnya, faida nasitu fadzakiruni, bila suatu saat saya lupa dan salah maka ingatkan saya. Nabi, apalagi manusia biasa. Intinya secara umum kepada sesama muslim dan mukmin ini, pertama kita harus menghormati, saling menyayangi,
tidak menyakiti dan mendolimi atau mendustai atau menghinakannya. Haram hukumnya. Naik ke level kedua, kepada orang yang berilmu, terapkan konsep yang pertama tadi. Lebih menghormati, lebih menyayangi, tidak menyakiti, tidak mendolimi, tidak menghinakan, tanpa ada unsur ifrat wa tafrid, tidak hulu, tidak melampaui batas. Apalagi pada ulama yang mengerti tentang Al-Quran dan tafsirnya, hadis dan penjelasannya, yang mereka ulama, kaliber ulama, maka berhati-hatilah kita kepada mereka. Karena dagingnya para ulama beracun, dosa besar kita. Di hadis ini Nabi menggambarkan kepada kita, beliau Nabi pada Rasulullah SAW, tapi memiliki sikap santun, sikap hormat kepada sahabatnya. Contoh di antara bentuk ketawaduan Nabi kita Muhammad SAW kepada sahabat yang lainnya, ketika beliau memanggil Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, tolong perdengarkan kepadaku hafalan Qur'anmu. Kata Ibn Mas'ud, ya Rasulullah, aqra' alaikal Qur'an fika unzil. Apa pantas selevel saya ini membacakan Al-Quran di hadapanmu, padahal Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Apa kata Rasulullah? Inni uhibbu an asma'a min ghairi. Inni uhibbu an asma'a min ghairi. Ibnu Mas'ud, aku sesekali ingin mendengarkan bacaan Quran, meroja Al-Quran dari selainku. Tawaduk dia. Nabi loh ya. Dia rendah hati. Maka dibacalah di hadapan Rasulullah bin Mas'ud meroja surat An-Nisa yang berjumlah berapa ayat? Masih lupa. 176. Ketika beliau membaca tiba di ayat 41, Nabi mengatakan hasbak, cukup. Adabnya Ibn Mas'ud tidak berani menatap wajah Nabi, dia tunduk, tapi dia ngelirik ke atas. Kenapa saya suruh berhenti ngajinya? Ketika tiba di ayat 41, ternyata aku melihat beliau matanya berlinang air mata menangis. Nabi lembut hatinya, orang yang paling faham kandungan Al-Quran. Ternyata yang aku baca membuat beliau bergetar dan menangis ketakutan. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana jikalau seandainya kami datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas umatmu, dan kami hadirkan mereka sebagai saksi atasmu. Ada persidangan kelak hari kiamat antara seorang dai dan objek dakwahnya. Beliau ketakutan, takut untuk menjadi pengkhianat dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang ulama tabi'in, Ibrahim At-Taimi, pernah berkata, ma aradtu qawli ala fi'li illa khasyitu an akuna mukadziban. Ibrahim At-Taimi, di antara ulama tabi'in yang juga masyhur, Ibrahim At-Taimi mengatakan, ma aradtu qawli ala amali. Saya belum pernah membenturkan ucapanku dengan perbuatanku. Hal itu aku lakukan karena aku takut aku menjadi seorang pendusta. Nggak berani dia. Dia nggak berani membenturkan yang dia omongkan dengan perbuatan. Khawatir ada orang ngomong tapi nggak melakukan, omdoh. Ibrahim At-Taimi sangat takut menjadi munafik. Karena ciri orang munafik itu antara ucapan dan perbuatan sama tidak? Tidak sama. Tidak sama. Maka Ibrahim At-Taimi tidak ingin membenturkan antara ucapan dia dengan perbuatannya.
tidak ingin membenturkan ucapan dengan perbuatan. Kenapa? Takut dicap sebagai pendusta, pembohong. Takut, karena ciri-ciri orang munafik itu tidak ada kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang keempat, tabjilul alim li ashabihi. Hadis tadi menggambarkan kepada kita tentang bagaimana bentuk penghormatan seorang guru kepada murid-muridnya. Kita lihat kata Syekh, tabjilul alim li ashabihi. Nabi sedang menggambarkan kepada kita bagaimana orang yang berilmu itu juga menghormati sahabat-sahabatnya. Artinya, ketinggian posisi dan derajat yang dimiliki Nabi kita Muhammad SAW tidak lantas membuat dia arogan. Sebagaimana ada ungkapan yang konon katanya dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang dia mengatakan inna lil ilmi tughyanan ka tughyanil mal. Sesungguhnya ilmu yang dimiliki seorang itu bisa menyeret dia berbuat hal yang melampaui batas. Sebagaimana orang yang berharta itu berpotensi sombong, kaku, dan congkak. Pun sama dengan orang yang berilmu bisa berpotensi sombong, angkuh, dan congkak, dan keras hati. Maka berhati-hatilah. Orang yang berilmu itu tidak sembarangan berbicara. Orang yang berilmu itu gak sembarangan menghukumi orang. Orang yang berilmu itu berhati-hati bicaranya. Orang yang berilmu itu tidak jadi pengumpat, penghujat, pelaknat. Tidak, berhati-hati. Karena takut dia salah ngomong. Orang kalau megang pedang mau mukul orang, bisa dia urungkan memukulnya, dikembalikan ke warangkanya, ke sarungnya. Tapi kalau ucapan yang Anda lontarkan nggak bisa ditarik lagi, nggak bisa. Kita lihat kata para ulama, inna lil ilmi tughyanan ka tughyanil mal. Sesungguhnya ilmu yang dipelajari orang itu tidak mustahil berpotensi bagi pemiliknya berbuat hal yang melampaui batas. Seperti halnya orang yang berharta. Jarang ya orang yang kaya raya itu gak sombong. Jarang. Kebanyakan apa? Sombong. Ternyata ilmu yang kita pelajari pun bisa menyeret Anda dalam jurang apa? Kesombongan dan melampaui batas. Ini membahayakan. Berhati-hati bicaranya. Makanya di antara adab Imam Bukhari, siapa yang gak kenal Imam Bukhari? Orang yang pertama kali hadis-hadisnya diposisikan yang paling sahih setelah apa? Al-Quran. Dia itu tahu kalau si A, si B, si C itu pendusta, tapi tidak bahasa halus. Si A dijuluki pendusta oleh si fulan. Dia tahu, tapi berhati-hati dia. Imam Bukhari. Makanya orang yang berilmu sekalipun tidak boleh dia menempatkan dirinya gila hormat. Dia harus menghormati orang lain juga. Dan ini diajarkan oleh siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Sering saya ulang masalah ini. Peristiwa yang mungkin kita anggap itu hal yang sepele, kecil mungkin ya. Sudah saya ulang kisah ini, tapi kita ingin mengulang kembali agar kita bisa beradab. Ketika kami kuliah di Madinah tahun 97 sampai 2001, saya lupa tahun berapa itu, kita kumpul sama teman-teman dari sekian negara. Masjid Nabawi Madinah kan ada tukang pelnya dari Bangladesh, India, ya, terus Pakistan,
juga ada di Indonesia. Sebagian orang suka ganggu yang ngepel, kakinya dipalangkan depannya atau jegal. Qadarullah saat itu juga ada seorang dosen kami lewat, tapi bukan saya pelakunya ya, saya hanya meneriwayatkan karena saya melihat. Dan oleh syekh ini diangkat di kelas pas kita kuliah. Saya marah besar kalau ada mahasiswa yang belajar di kota Nabi, yang dia belajar Al-Quran dan Al-Hadis, lalu bercanda melecehkan seorang pekerja cleaning service. Jangan kau lihat posisimu, belum tentu tukang pel itu lebih rendah dari kamu. Boleh jadi dia ikhlas mengabdikan dirinya untuk Baitullah, Masjid Nabawi, dan engkau lebih rendah dari dia derajatmu di hadapan Allah. Lihat, Islam mengajari kita itu untuk menghormati saudara seiman. Karena konsep dalam Islam itu dua, ya, ar-rahmatu wat tauqir, menyayangi dan menghormati. Mana konsepnya? Nabi yang bilang sama kita, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Bukan umat pengikutku, umat golonganku, kalau di antara kita belum bisa menghormati yang lebih tua usianya, lebih besar usianya, dan menyayangi lebih kecil usianya. At-tauqiru war-rahmah, unsur menghormati dan menyayangi. Lihat, ilmu yang kita pelajari tak lantas menempatkan kita menjadi orang yang gila hormat. Tidak boleh kita, nggak boleh gila hormat kita, siapapun kita. Dan itu sudah dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Yang berikutnya, yang kelima, jawazu su'alil alimi, jawazu su'alil alimi li ghairihi min ajli ta'lim atau ta'kid. Boleh saja seorang yang berilmu atau guru itu bertanya kepada muridnya di hadapan khalayak ramai dengan tujuan mengajari sekitarnya atau menguatkan memori mereka, ingatannya. Boleh, kan yang namanya pembelajaran ada yang dikatakan langsung, ada yang nggak langsung. Istilah orang mungkin berkomunikasi ada istilah direct contact dan indirect contact. Boleh seorang guru bertanya pada muridnya dalam rangka apa? Supaya selain murid ini memiliki intibah, ya, peka dan waspada untuk mengajari yang lainnya biar paham, oh ini boleh, ini nggak boleh, dan menguatkan ilmu yang mereka pelajari. Itu diperbolehkan dalam Islam. Kemudian yang keenam, jawazu madhil insani fi wajhihi idza uminatil mafsadatu aw tarattaba al madhi maslahatan. Tadi yang diucapkan Nabi kepada Abu Mundir Ubay bin Ka'ab sebuah pujian, liyahnikal ilmu ya Abul Mundir. Masya Allah, artinya engkau orang cerdas, engkau bisa jawab dengan baik, mudah-mudahan ilmu ini memberikan manfaat untukmu, Allah kuatkan ilmumu dan lain-lainnya. Diperbolehkan kita memuji seseorang langsung di hadapan dia kalau dirasa aman. Karena ada sebagian orang dipuji langsung GR dia. Sesekali kita boleh memuji seseorang langsung di depan dia kalau aman dari unsur yang merugikan terhadap yang dipuji, atau pujian tadi, ya, bisa mendatangkan kemaslahatan bagi orang itu, semakin semangat dia. Kan ada orang kok dipuji semangat kan, ada berapa orang butuh support, ya, dari orang yang berilmu supaya dia lebih semangat. Dan itu yang dilakukan Nabi
sesekali kepada sekian sahabatnya, dipuji langsung di hadapannya selama uminatil mafsadah, unsur madaratnya dirasa aman, nggak ada madaratnya, nggak ada dampak negatifnya. Dan semakin diperbolehkan kalau pujian itu mendorong dia semakin semangat, memberikan maslahat yang lebih besar. Kalau dua hal ini ada, lanjutkan. Kalau tidak ada, maka jangan dilanjutkan. Cukup doakan dari jauh, yang dia tidak sadar kalau kita doakan. Kemudian yang ketujuh, bayanu fadli ayatil kursi wa annaha a'dhamu ayatin fil Qur'anil Karim. Hadis tadi menggambarkan kepada kita tentang keutamaan ayat kursi, dan itu merupakan ayat yang paling agung dalam Al-Qur'anul Karim. Yang terakhir, yang ke-8, ma'rifatul fadaili ilmun walidzalika yanbaghi an tutalaqqa min masadiril ilmi as-sahihah wa la tasbutu bil ahaditsid dha'ifah war riwayat al-wahiyah. Orang ketika belajar mengenal hal-hal terkait keutamaan, itu merupakan ilmu. Artinya kita perlu belajar untuk mengenal al-fadail, hal-hal yang utama, keutamaan. Maka keutamaan tadi itu hanya bisa kita raih dengan cara kita belajar dari sumber ilmu yang sahih, yang benar. Jangan sembara mengambil ilmu. Makanya di antara pesan Muhammad bin Sirin, dia mengatakan inna hadzal ilma dinun famduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu yang saat ini kalian sedang pelajari itu din, pokok agama kalian. Inna hadzal ilma dinun. Ilmu yang sekarang kalian ambil dan pelajari itu adalah pokok agama kalian. Ini ungkapan Muhammad bin Sirin, di antara ulama hadis di zaman tabi'in. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Hendaklah kalian pandai-pandai melihat, memilah dan memilih dari mana kalian mengambil ilmu dan agama kalian. Karena ini menentukan keselamatan kalian. Apanya? Keselamatan ibadah dan amal kalian. Nek salah amalnya, kalau salah amalannya, salah ibadahnya, sia-sia, neraka urusannya. Apalagi masalah hadis. Kalau ada orang mengatakan, capek, gak usah pakai hadis Quran yang sudah jelas. Karena hadis ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu, palsu, ada yang dikatakan hasan, ada yang hasan li ghairi, hasan li dzatihi. Mumet, dia bilang. Ya itulah kewajiban orang berilmu, belajar mengkaji ilmu hadis, belajar ilmu mustalah hadis. Kalau ada dai bilang begitu, maka diragukan keilmuannya, harus tahu. Makanya Muhammad bin Sirin pernah juga berkata kepada kita, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad hatta waqa'atil fitnah, falamma waqa'atil fitnatu qalu sammu lana rijalakum. Dahulu zaman sahabat, ketika Nabi masih hidup, lam yakunu, belum pernah bertanya siapa perawinya. Baru setelah terjadi fitnah, sahabat meninggal, ulama tabi'in mulai bermunculan, baru diberlakukan semulana rijalakum. Sebutkan sumber riwayatnya. Kayak sekarang orang sedang diancam oleh kita, mas jangan asal nyebarkan, takut itu hoax atau hoak. Itu sudah ada di zaman salaf, warning itu. Mereka para sahabat Nabi ketika ada bersama nabinya belum pernah menanyakan dari mana riwayatnya, karena jelas ada sumbernya. Ketika Nabi meninggal,
sahabat mulai banyak yang meninggal, baru mereka mengatakan sammulana rijalakum, sebutkan sumber riwayat dari mana, apakah sahih atau dhaif. Dan jangan sampai kita mencari ilmu dari sumber hadis-hadis yang lemah dan riwayat yang lemah juga. Berhati-hati dalam masalah ini. Wallahu taala alam bisawab. Silakan ada pertanyaan mungkin. Monggo Pak Fanani. Banyak para istri di Indonesia itu lebih bangga di belakangnya menyebut nama suaminya daripada nama bapaknya. Itu hukumnya gimana tuh? Ya, fenomena yang sekarang kita lihat dan merebak di masyarakat, banyak kaum wanita nyebut namanya itu, misalnya namanya Intan Agus misalnya, soalnya namanya Agus misalnya. Boleh nggak itu? Tidak boleh. Sampai meninggal sebut nama suaminya. Ketika istri meninggal, misalnya Fulana dengan Ahmad misalnya, tidak boleh. Karena Allah mengatakan kepada kita di petikan ayat Al-Ahzab, ud'uuhum li'abaihim wa aqsatu indallah. Panggillah mereka ya sesuai dengan nasab kepada orang tuanya, bapaknya. Itu teguran yang Allah berikan kepada Nabi kepada ketika mengadopsi Zaid bin siapa? Masih lupa? Ayahnya Usama, ya, Zaid. Maka Allah mengatakan ud'uuhum li'abaihim, panggillah mereka ya sesuai dengan nasab yang nyambung kepada orang tua kandungnya. Ud'uuhum li'abaihim. Jadi bukan kepada suaminya, karena istri Anda itu punya orang tua. Ini kebiasaan buruk yang tidak mustahil meniru orang-orang kafir. Harus sebut nama orang tuanya. Fatimah binti Ahmad misalnya, harus bangga. Sekalipun nama orang tuanya nama Jawa, nggak apa-apa. Tidak boleh seorang wanita ya menyebut namanya di kertas undangan atau absensinya ya nama dia terus nama suaminya, nggak boleh. Apalagi dibangunkan meninggal pun pakai nama suaminya, ini nggak jelas, nggak boleh. Anda punya nasab, tidak boleh mengingkari nasabnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang jual beli emas. Seseorang menjual emas ke toko emas dengan membawa emas, ya pasti ya, nggak mungkin bawa adiknya ya. Emas tersebut diserahkan ke karyawan toko. Pihak toko hanya bisa membayarnya dengan transfer lewat internet banking, tidak tunai. Transfer lakukan saat itu juga. Pertanyaan, apakah penjual emas tersebut harus tidak pergi dari toko sebelum transfer masuk ke rekening penjual emas? Apakah jual beli ini boleh? Yang namanya yadan biyadin bukan lewat transfer, diterima. Usahakan agar juga mereka paham syariat Islam, karena transfer itu tidak tunai namanya. Antum ke ATM ada nggak biasanya? Setor tarik non tunai, ada nggak di ATM? Ada di gerainya itu kan setor tarik, ada non tunai, ada nggak bisa ambil, dan dia hanya lewat aplikasi. Boleh jadi itu hilang. Ketika dia melayang nggak nyampe, pedot, sinyal hilang, aplikasinya rusak, ngandek. Itu namanya non tunai sudah itu. Sangat mungkin aplikasi kita bermasalah, mungkin nggak? Mungkin sekali. Entah Anda pakai aplikasi GoPay, pakai Dana, pakai Flip, pakai mobile banking misalnya, pasti ada masalah. Pasti bermasalah. Apalagi di hari libur, tanggal merah, ngantri mesti itu. Ngantri. Maka tetap yang namanya jual beli emas itu di antara
Hal yang berpotensi riba, pembayaran harus tunai, yadan biyadin. Ada uang, ada barang. Oh dia masalahnya non muslim, kalau dia non muslim ajarkan, jual beli kepada yang muslim lebih ngerti lagi, biar barokah. Karena kita ketika transaksi itu berharap barokah dan tidak mengandung unsur riba dan dosa. Kalau hidup sementara nggak mencari barokah, bahaya kita pada akhirnya, sekalipun dia non muslim. Karena saya pernah mengalami, bukan emas ya, berjual beli atau transaksi dengan orang kafir atau non muslim, dia menawarkan saya cara yang haram. Saya katakan memang itu buat saya menguntungkan, apalagi diakumulasi, tapi maaf agama kami melarangnya. Kata dia apa? Neraka ya Pak. Langsung ngerti ke teko. Iya saya tahu, tapi mancing saja Bapak. Lihat, mereka tahu padahal. Nah kita dijebak nantinya, jangan. Apapun yang kita lakukan, kita menggunakan hukum yang sudah Allah tetapkan pada kita, harus dibayar tunai, Itulah jual beli emas ya. Allah taala alam bisawab. Yang ketiga ada lagi, silakan. Ya monggo. Bolehkah kita atau saya tingkat keberkahan dari membaca Al-Quran, Ustaz? Bolehkah kita mengambil kemudahan, misalnya kita sedang santai kita baca dari HP, tapi dalam suatu saat kita juga dari Alkitabnya langsung. Tingkat keberkahannya adalah berbeda, Ustaz. Iya. Bolehkah kita membaca Al-Quran nggak langsung dari mushaf, lihat HP? Boleh. Tidak ada larangan sama sekali. Boleh. Loh, nanti kalau ini masuk ke WC gimana? Karena ini bukan mushaf, ini aplikasi HP. Tapi Anda diizinkan, diperbolehkan oleh syariat Islam membaca Al-Quran. Pas lupa mushaf Al-Quran yang asli, safar, kita pakai HP, aplikasi Quran ada kita buka, diperbolehkan. Karena kita baca kalamullah, diperbolehkan. Jadi tidak ada larangan sama sekali. Berlaku sama, iya, karena Anda baca kalamullah, Anda baca ayat-ayat Allah di situ, pahalanya sama. Cuman status barang ini namanya bukan mushaf, HP, makanya boleh masuk WC. Untuk tinggal di depan ya insya Allah banyak yang nyari, maka boleh masuk ke toilet, aplikasi ini gitu kan, HP ini. Jadi diperbolehkan dan pahala nggak berubah karena Anda membaca kalamullah, Nabi berkata kepada kita, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, Al-Quran, falahu bihi hasanah, dia mendapat satu kebaikan, dan kebaikan yang dia lakukan itu dibalas oleh Allah 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf ya. Allah taala alam bisawab. Yang terakhir silakan, ada lagi? Monggo Mujahidin. Tentang iya. Membacanya ini apakah yang prioritas? Iya. Kita kadang merasa sedikit bingung. Ada beberapa surat di Al-Quran yang memiliki keutamaan, tapi kita kadang bingung untuk menempatkan skala prioritas ya. Antara pagi, siang, malam. Anda harus cermat. Nabi ketika mengatakan syaitan akan berlari dari rumah yang dibacakan Al-Baqarah, Nabi tidak membatasi timingnya, waktunya. Yang penting rumah kita disempatkan untuk dibacakan apa? Surat Al-Baqarah. Kemarin kita kupas 2 ayat terakhir Al-Baqarah 285, 286. Kapan dibaca? Sebelum tidur. Terus Juz Tabarak Al-Mulk kapan dibaca? Boleh dibaca sebelum tidur, boleh ketika Anda sedang santai setelah sholat maghrib ataupun isya, diperbolehkan. Jadi memang ada beberapa hal yang kita kadang bingung, tapi nggak usah kita bingung, semampu kita, kecuali hal-hal yang memang itu ada penjelasan waktunya, seperti doa mau tidur, habis kita berwudu misalnya,
terus sholat 2 rakaat, baca dikit-dikit sebelum tidur, diantaranya 2 ayat terakhir Al-Baqarah itu yang kita baca rutin seperti itu. Al-Baqarah kapan kita baca terserah, pagi boleh, menjelang subuh boleh, siang boleh, waktu duha boleh, sore boleh, malam boleh. Terus tabarok bagaimana? Terserah, ada selipkan. Karena tabarok itu gak betul-betul lama, maksimal kita membaca 10 menit maksimalnya mungkin, atau mungkin kurang 5 menit. Kayak Al-Kahfi itu standar kita baca lancar paling cepat 15 menit atau 20 menit. Maka kita tidak usah terpaku bingung, akhirnya semua nggak dibaca. Ya, kapan ya nak? Ayo, bingung sendiri. Tidak usah bingung, silakan Anda atur waktu yang Anda miliki. Sama kayak kita mau kerja, bangun jam berapa, bersihin rumah jam berapa, ngepel jam berapa, nyuci jam berapa, kapan ngecas HP kita, manasi motor kapan, jam berapa sarapannya. Itu kita punya time schedule, kita punya timeline-nya, kita punya timingnya. Untuk ini pun sama, kita berusaha tidak ada skala prioritasnya. Tempatkan diri kita untuk selalu memiliki waktu khusus untuk fokus membaca kitabullah. Fokus membaca kitabullah. Karena berapa banyak orang di depan kita diberi Allah banyak waktu luang dan kesempatan, diabaikan. Ini yang keliru. Kita harus bersyukur ketika Allah SWT selalu memberikan kepada kita peluang, kesempatan untuk banyak berinteraksi dengan kalamullah. Ya, diatur sebaik mungkin waktunya. Dan jangan memberatkan diri, tapi luangkan waktu Anda. Kita sering berargumentasi, saya nggak punya waktu luang Ustaz. Bohong kita kadang. Saya nggak punya waktu luang. Anda punya waktu luang, pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Wong Anda ngelamun ada waktunya kok. Ngelamun ada waktunya, buang air ada waktunya, kencing ada waktunya, makan ada waktunya. Kita bisa menata waktu, kapan sarapan, kapan minum kopi, kapan ngemil, kapan makan siang, kapan makan malam. Kenapa Anda bisa semangat waktu Anda untuk baca Al-Quran, berzikir kepada Allah, belajar agama? Harus diatur sejak sekarang. Karena Anda akan menyesal ketika Anda mati tapi bekal belum cukup. Itu yang sempat ditangisi oleh Abu Hurairah menjelang ajalnya. Dia menangis ketika ditanya, kenapa Abu Hurairah? Qillatuz zad, bekalku yang masih sedikit. Kemudian wa bu'dul mafazat, belum jelas sampai kapan aku di alam kubur, langkahku masih panjang. Yang ketiga adalah tempat singgahku, aku tidak tahu apakah ke surga ataukah ke neraka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.